Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai struktur organisasi. Apa aja sih struktur organisasi? Apa aja sih maksudnya tuh kayak mana gitu? Oke, kita jelaskan ya. Nah, struktur organisasi itu merupakan salah satu komponen penting dalam suatu organisasi karena itu berkaitan langsung dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap anggota organisasi. Nah, setiap organisasi itu baik organisasi kecil maupun yang besar itu membutuhkan struktur yang jelas agar kegiatan dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Tanpa struktur organisasi yang baik, sebuah organisasi akan mengalami kebingungan dalam pelaksanaan tugas, tumpang tindih pekerjaan, serta lemahnya pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur organisasi itu menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam dunia kerja dan organisasi formal. Pengertiannya tuh apa sih? Nah, struktur organisasi itu dapat diartikan sebagai susunan atau kerangka kerja yang menggambarkan pembagian tugas, hubungan wewenang, serta tanggung jawab antar bagian dalam suatu organisasi. Struktur ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, serta bagaimana alur komunikasi dan koordinasi dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, setiap anggota itu dapat mengetahui posisinya, perannya, dan batas wewenangannya masing-masing. Nah, tujuannya itu apa sih? Struktur organisasi itu disusun bukan tanpa tujuan. Adapun tujuan utama dari struktur organisasi itu antara lain adalah mempermudah pembagian kerja sehingga setiap tugas itu dapat dikerjakan secara efektif. Nah, selain itu, struktur organisasi itu juga bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab dan wewenang sehingga tidak terjadi konflik dalam peran organisasi. Oke. Nah, tujuan lainnya itu adalah untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi serta membantu dalam mengambil keputusan. Nah, unsur-unsur dalam struktur organisasi itu terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama nih, itu pembagian kerja, yaitu pembagian tugas berdasarkan fungsi dan keahliannya masing-masing anggota. Yang kedua itu wewenang, yaitu hak untuk memberikan pemerintah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu tanggung jawab, yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang keempat itu hubungan kerja, yaitu pola hubungan antar bagian atau individu dalam organisasi. Yang keempat itu unsur harus berjalan secara seimbang agar struktur organisasi itu dapat berfungsi dengan baik. Nah, bentuk-bentuk struktur organisasi itu ada banyak. Nah, yang pertama itu struktur organisasi dini, yaitu struktur yang sederhana dengan garis komando langsung dari kepemimpinan dan dari garis komando langsung dari kepemimpinan dan ke bawahan. Nah, habis itu yang kedua itu struktur organisasi fungsional, di mana pembagian kerja didasarkan pada fungsi atau keahlian tertentu. Yang ketiga itu struktur organisasi lini dan staf, yang mengkombinasikan garis komando dengan adanya staf ahli sebagai penunggu pemimpinan. Yang keempat itu struktur organisasi matriks, yaitu struktur yang menggabungkan pembagian berdasarkan fungsi dan proyek. Pemilihan bentuk struktur organisasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan tujuan organisasi. Nah, manfaatnya itu struktur organisasi itu memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Salah satunya itu adalah meningkatkan efisiensi kerja karena setiap anggota itu mengetahui tugasnya dengan jelas. Selain itu, struktur organisasi juga membantu mengurangi konflik internal karena batas wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan karena tanggung jawabnya itu telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada manfaat lainnya itu untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta memudahkan evaluasi kinerja setiap bagian dalam organisasi. Dampak struktur organisasi itu yang tidak jelas
struktur organisasi yang tidak jelas itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah tumpang tindih pekerjaan, lemahnya pengawasan, konflik antar anggota, serta rendahnya produktivitas kerja. Kondisi ini itu tentu akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, penyusunan struktur organisasi harus dilakukan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi dalam praktiknya itu, struktur organisasi itu tidak bersifat kaku. Organisasi dapat melakukan penyesuaian struktur sesuai dengan perkembangan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan kerja. Fleksibilitas ini diperlukan agar organisasi tetap mampu beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi perubahan. Namun, demikian perubahan struktur organisasi tetap harus memperhatikan kejelasan peran dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kebingungan bagi anggotanya. Sebagai kesimpulan, struktur organisasi itu merupakan kerangka dasar yang sangat penting dalam suatu organisasi. Struktur organisasi itu membantu mengatur pembagian tugas, memperjelas wewenang dan tanggung jawab, memperlancar koordinasi dan komunikasi. Dengan struktur organisasi yang baik, organisasi itu dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah dalam mencapai tujuannya. Demikian penjelasan mengenai struktur organisasi yang aku sampaikan. Semoga materi ini bisa memberikan pemahaman dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.